Cerita anak Pak De Gamal dalam kisah Unta yang Bijaksana. Di suatu daerah subur di tengah padang pasir yang luas, hiduplah unta yang bijaksana. Cukup lama ia hidup di tempat itu hingga ia memahami suka dan duka tinggal di sana. Suatu hari, kuda dan kelinci coklat datang untuk turut menghuni daerah itu. Keduanya berasal dari daerah gersang di kaki Bukit Batu. Mereka sangat gembira mendapati tanah subur ditumbuhi rumput, ilalang, semak belukar, dan dedaunan menghijau segar, serta air jernih melimpah. Daerah indah yang membuat kita tidak akan lagi kelaparan dan kehausan, seru kuda penuh sukacita. Ya, saut kelinci coklat dengan wajah berbinar bahagia. Semua yang kita butuhkan tersedia lengkap di sini. Kuda dan kelinci coklat segera menjalani hidup bermukim di tempat itu. Tetapi hidup mereka boros. Mereka makan dan minum sepuas hati tanpa berpikir untuk menghemat, apalagi menyimpan. Suatu hari, kuda dan kelinci coklat memperhatikan cara unta makan dan minum. Unta memakan rumput, ilalang, daun-daun segar, dan juga aneka tanaman berduri. Unta juga minum air dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus. Kelinci coklat heran dan bertanya, "Unta, kenapa kau makan seperti itu? Hingga rumput kering serta tanaman berduri juga kau makan. Apakah kau takut kehabisan makanan? Padahal rumput dan dedaunan segar melimpah ruah di sini." Kuda turut menyambung, "Mengapa juga kau minum sangat banyak, unta? Kau seperti ketakutan mata air itu akan segera mengering." Unta menjawab dengan suara lembut, "Aku hanya berjaga-jaga. Padang pasir itu tidak selalu memberi kita kemudahan. Jika suatu saat terjadi hal yang buruk, aku lebih siap menghadapinya." Kuda dan kelinci coklat mencemooh dan menertawakan jawaban unta. Mereka menyebut unta penakut dan hewan yang penuh kekhawatiran. Waktu terus berlalu. Suatu sore, langit seperti diselimuti awan gelap. Angin berembus kencang, membawa butiran-butiran pasir yang menusuk kulit. Kuda dan kelinci coklat panik dan ketakutan melihat kejadian itu. Mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Unta melihat ke arah cakrawala, lalu berseru ke arah kuda dan kelinci coklat, "Ini adalah badai pasir. Kita harus segera berlindung." Badai pasir datang menerjang. Badai mengamuk, memorak-porandakan wilayah subur itu dalam waktu beberapa jam. Ketika badai akhirnya mereda, hampir seluruh daerah itu terlihat mengenaskan. Rumput, semak-semak, bahkan mata air tertimbun pasir. Kuda dan kelinci coklat panik.
Mereka lapar dan haus, tetapi tidak ada lagi makanan dan air. Apa yang harus kita lakukan? Tanya kelinci coklat penuh kekhawatiran kepada kuda. Kuda hanya menggeleng-gelengkan kepala. Sementara itu, unta terlihat tetap tenang. Ia tidak terlihat cemas, kelaparan, atau kehausan. Kuda bertanya, "Bagaimana kau bisa tetap tenang, unta? Kenapa kau tidak takut kelaparan seperti kami?" Unta menjawab, "Karena aku sudah bersiap. Air yang kuminum tidak semuanya kubuang, tetap tersimpan di dalam tubuhku. Begitu pula dengan makanan yang kumakan, menjadi cadangan energi di dalam punukku." Kuda dan kelinci coklat kini menyadari bagaimana cara unta bertahan di tengah padang pasir itu. Mereka kagum dengan apa yang dilakukan unta. Mereka telah mendapatkan pelajaran berharga dari unta, bahwa hidup sederhana dan mempersiapkan diri itu jauh lebih baik dibanding hidup boros dan berfoya-foya. Pesan Pak D. Gamal: bersikap bijaksana dan persiapan yang baik akan membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan yang datang menghadang.